masjid-masjid ya, yang atas nama NU. Kalau pesantren mungkin tidak perlu kita hitung lah, karena pesantren itu miliknya kiai-kiainya sendiri. Tapi banyak masjid-masjid yang didirikan oleh perkumpulan NU dan berbagai lembaga lainnya. Itu kalau dicatat, saya kira Masya Allah, baru lahannya saja kalau 26.000 madrasah dan sekolah itu sudah berapa nilainya. Sehingga mungkin sebetulnya bukan soal kaya tidak kaya, soal belum dicatat, itu saja. Karena NU ini belum punya kebiasaan mencatat asetnya. Kemarin kita lakukan rapat dengan lembaga wakaf PBNU, dan di situ kita mendapatkan laporan bahwa NU ini sekarang ini NU punya tidak kurang dari 6 juta bidang tanah wakaf di seluruh Indonesia. 6 juta bidang. Ya itu belum seluruhnya dihitung luasannya berapa, sehingga akumulatif berapa luas tanah wakaf yang dimiliki oleh NU. Jangan-jangan sebetulnya NU ini kaya raya cuma tidak dicatat, itu aja sebetulnya. Ya. Sampai-sampai dulu Pak Kiai Hasyim Muzadi mengatakan pokoknya kalau nggak ada plangnya yaitu NU, katanya. Ya. Nah, selanjutnya kita sering, nah kalau pengurusnya ya mungkin banyak ini, karena banyak juga orang jadi pengurus NU ini karena nggak punya kerjaan, itu banyak. Jadi kalau aktivis pengurus NU melarat, ya mungkin ada benarnya gitu. Tapi ya sekarang ini kita lihat ini yang duduk di sini ini orang-orang kaya raya semua ini. Ini Kiai, sampai enggak tahu nih, Kiai Abdul Hakim Mahfuz. Ini Kiai pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Ini pengusaha minyak besar. Jangan salah, beliau menguasai sejumlah blok minyak yang sangat fertile ya. Nah, ini Arif Marbun ini, wah ini apalagi, ini pemain lama ini. Itu tingkat, apalagi tingkat pengurusan ini. Habibana Zainal Abidin Al Domba ini, wah ini juga luar biasa. Sebenarnya banyak di sini. Ya, sekarang saya tambahi satu tenaga lagi yang saya pindahkan dari Badan Pengembangan Jaringan Internasional ke Lembaga Perekonomian ini, Saudara Diuta Marsudi. Ini semuanya bukan orang sembarangan. Nah, kita juga sering mendengar tuntutan untuk mengembangkan kemandirian NU. Sampai-sampai dijadikan tema muktamar kemarin itu. Karena rapat suara terbanyak ya saya enggak bisa nolak tema kemandirian NU. Nah yang enggak jelas itu maksudnya kemandirian itu apa? Ini yang tidak jelas. Kemandirian itu maksudnya apa? Kemandirian itu untuk siapa? Ada yang bilang kemandirian warga, yang mandiri yang bagaimana? Memangnya warga selama ini ngemis semua memangnya? Warga kita kerja baik semua kok, jadi petani ya. Petani yang gigih, yang dagang dan lain sebagainya, mereka semua bisa hidup dengan baik. Ya kan tidak mungkin NU yang warganya tidak kurang dari 150 juta ini adalah kumpulan pengemis-pengemis, kan tidak mungkin. Jadi maksudnya mandiri itu apa? Kalau untuk warga mandiri itu maksudnya apa? Nah kalau yang mandiri pengurus, nah itu mungkin dibutuhkan program untuk supaya pengurus ini mandiri. Lah kalau organisasi ini juga harus kita pertanyakan maksudnya mandiri itu apa? Apakah maksudnya supaya bisa mengerjakan urusannya sendiri tanpa
harus dibantu oleh yang lain, sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan semau-mau kita tanpa ada pengaruh yang lain. Ini harus dijelaskan, karena kalaupun untuk organisasi misalnya ada tuntutan bahwa NU ini tidak menerima uluran tangan dari pihak lain sama sekali, ya, ini juga bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan prinsip, karena NU ini berhadapan dengan masyarakat luas dengan berbagai aspek yang kompleks, sehingga tidak mungkin mengerjakan berbagai urusan sendirian. NU ini dalam melaksanakan agenda-agendanya tidak bisa tidak harus berhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak lain. Sehingga saya bilang kalau soal organisasi, soal lembaga, yang kita butuhkan sebetulnya bukan kemandirian, yang kita butuhkan sebetulnya lebih kerangka kerjasama yang bermartabat, supaya NU ini tidak cuma kesana kemari minta sumbangan, tapi melakukan kerjasama yang bermartabat, yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian kita juga sering mendengar terminologi tentang ekonomi kerakyatan. Dan sekarang dinaturalisasi ke NU jadi ekonomi keumatan. Itu kan sebetulnya maksudnya itu. Ekonomi kerakyatan itu apa? Konsep ekonomi kerakyatan itu sebetulnya asal-usulnya adalah gagasan yang diperkenalkan, diinisiasi oleh almarhum Profesor Mubiarto dari UGM Jogja tahun berapa? 80-an Pak Arif ya. Apa concernnya pada waktu itu? Concernnya adalah tentang agenda negara atau pemerintah, agenda ekonomi pemerintah. Bahwa agenda ekonomi pemerintah itu seharusnya, ya, karena pada waktu itu ada istilah bahwa